Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Kami doakan semoga teman-teman dalam kondisi yang sangat baik serta selalu tercurah nikmat sehat dan bahagia dimanapun teman-teman berada. Setelah kami camping di Taman Bincarung, Lembang beberapa minggu lalu, alhamdulillah akhir pekan ini Sabtu tanggal 19 April tahun 2025 kami akan sharing pengalaman camping kami di Bumi Perkemahan Cipadayungan yang berada di Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Bumi Perkemahan Cipadayungan adalah destinasi wisata alam yang terletak di kaki Gunung Tampomas. Tempat ini menawarkan pengalaman camping yang menyatu dengan alam, dikelilingi oleh hutan pinus yang rindang dan udara pegunungan yang sejuk. Salah satu daya tarik utama di kawasan ini adalah Curug Cipadayungan, sebuah air terjun alami yang tidak terlalu tinggi namun menawarkan keindahan dan kesegaran khas pegunungan. Air terjun ini dikelilingi oleh pepohonan lebat, menciptakan suasana yang tenang dan asri, cocok untuk relaksasi. Airnya yang jernih dan dingin berasal langsung dari mata air pegunungan Tampomas. Kami berangkat dari rumah sekitar jam 9 pagi. Untuk menuju ke Bumi Perkemahan Cipadayungan, dari Bandung kami menggunakan tol Cisundawu dengan mengikuti rute yang disarankan oleh Google Maps. Dengan jarak tempuh 52 km dari rumah kami dan estimasi waktu tempuh sekitar 1 jam 20 menit. Untuk titik lokasi di Google Maps seperti biasa kami sematkan di kolom deskripsi ya. Pagi ini kondisi cuaca cerah dan berdasarkan perakiraan cuaca dari BMKG, cuaca di sekitaran Bumi Perkemahan Cipadayungan cerah berawan. Saat ini kami berada di Jalan Tol Cisundawu. Kondisi jalan di pagi ini sangatlah lancar dan kami keluar di eksit tol Cimalaka menuju Jalan Raya Cimalaka Cipadung. Kondisi di jalan ini cukup baik walaupun terasa sedikit sempit. Setelah melewati Jalan Raya Cimalaka Cipadung, kami memasuki Jalan Kebon Kembang. Kondisi di jalan ini cukup baik, sedikit menanjak dan terkadang terjadi penyempitan ruas jalan. Jalan ini langsung menuju ke Bumi Perkemahan Cipadayungan. Alhamdulillah kami sampai di gerbang utama objek wisata Cipadayungan di jam 11 pagi. Camping di Bumi Perkemahan Cipadayungan ini dikenakan biaya Rp15.000 per orang dan untuk mobil dikenakan biaya Rp5.000. Kami sempat khawatir melihat kondisi jalan menuju ke area campingnya, terutama di tanjakan pertama dekat kantor pengelola. Alhamdulillah mobil kami bisa melaluinya dan sepanjang jalan menuju ke area camping, jalannya masih berbatu namun cukup rata. Setelah berkeliling, akhirnya kami memutuskan untuk camping di sisi selatan. Kondisinya lumayan cukup datar dan kering. Waktu sudah menunjukkan jam 12 siang. Kondisi cuaca cerah berawan dan suhu tercatat sekitar 28 derajat Celcius. Kami mulai men-setup tenda dan peralatan camping kami. Di Cipadayungan ini sudah tersedia listrik, namun untuk posisi power outletnya lumayan jauh dari area camping. Jadi kita harus membawa kabel yang lumayan panjang. Untuk sinyal GSM ataupun data dari Telkomsel di Cipadayungan ini cukup baik. Sedikit berbagi tips untuk kenyamanan dan estetika. Semua peralatan kami bagi dalam beberapa kategori, dan setiap kategori memiliki box khusus sebagai tempat penyimpanannya, sehingga memudahkan dalam pengemasan, penyimpanan, dan juga kerapihan saat camping. Sehingga secara estetika masih terlihat nyaman dan rapih di mata.
Bukan hanya kenyamanan dan estetika saja yang kita perhatikan pada waktu setup, tapi keselamatan pun harus dan wajib kita perhatikan. Sebagai contoh, untuk mengurangi resiko kebakaran, kami menyarankan untuk tidak menempatkan kompor di dekat benda-benda yang mudah terbakar dan tempatkanlah kompor di area yang memiliki akses ke udara bebas. Alhamdulillah setup selesai. Saatnya kami bersantai dan menikmati kesejukan alam. Waktu sudah menunjukkan jam 3 sore. Kondisi cuaca masih cerah berawan. Suhu tercatat sekitar 25 derajat Celcius dengan kelembaban udara 61%. Sore ini suasana di sekitaran camping ground lumayan sepi. Suara alam sangat nyaring terdengar. Angin pun berhembus sepoi-sepoi. Suasana seperti ini yang selalu membuat kangen untuk camping. Saya dan Om Aris menghabiskan waktu sore ini untuk berbincang santai sambil menikmati secangkir kopi. Sedangkan si bungsu dan Om Rijal bersantai sambil bermain air di sungai kecil. Di jam 4 sore, tiba-tiba kondisi cuaca berubah. Hujan mulai turun, berawal dari gerimis, disusul oleh hujan lebat khas kawasan tropis. Di sini kami baru menyadari bahwa spot camping kami adalah jalur air. Om Robi dan Om Rijal pun bergegas untuk membuat sodetan air sehingga area camping kami tidak banjir. Om Aris di tenda sebelah pun terlihat sibuk, dikarenakan hujan yang sangat lebat. Flysheet-nya tidak bisa menahan gaya hidrostatis air, sehingga air menembus melewati flysheet. Waktu sudah menunjukkan jam setengah 6 sore. Kondisi cuaca masih hujan, suhu tercatat sekitar 24 derajat Celcius. Kami mulai menyiapkan untuk makan malam. Untuk makan malam kali ini kami membuat nasi liwet, goreng tempe, jengkol, dan goreng asin peda merah. Tante Boni pun terlihat mulai sibuk menyiapkan makan malam untuk keluarganya. Di tengah hujan yang belum mereda, di balik tenangnya alam dan dinginnya udara pegunungan, kami belajar satu hal penting, yaitu kerjasama. Dari mendirikan tenda hingga menyiapkan makan malam. Setiap anggota keluarga punya peran, dan hangatnya kerjasama, kami saling berbagi tugas, berbagi tawa, dan berbagi momen yang tak terlupakan. Saat semuanya sudah tersaji, kami berkumpul di sekitar meja sederhana. Makanan mungkin tidak mewah, tapi rasanya luar biasa karena dimasak bersama. Malam semakin larut, suhu udara pun sudah mulai terasa dingin. Ini adalah waktu yang sempurna untuk mengakhiri hari.
di mana kebersamaan dan kedamaian menjadi teman tidur kita. Pagi ini langit masih gelap, tapi perlahan mulai berubah warna. Udara terasa begitu segar dan tenda kami masih diselimuti embun. Suasana begitu tenang, hanya terdengar suara alam yang pelan-pelan terbangun. Pagi ini saya dan istri menyempatkan waktu untuk berjalan santai mengelilingi area camping. Angin sejuk, suara burung, dan pemandangan alam yang asri jadi teman perjalanan. Sambil menikmati keadaan sekitar, saya dan istri memiliki kebiasaan untuk melakukan grounding. Grounding dipercaya membantu memperbaiki kualitas tidur, menstabilkan emosi, dan memperkuat sistem imun. Bagi kami ini adalah cara alami menyelaraskan tubuh dan jiwa langsung dari sumbernya, yaitu bumi. Setelah berjalan keliling, istri melanjutkan groundingnya dengan merendam kaki di sungai yang dingin. Di segmen ini saya mencoba berbagi informasi seputar camping area dan fasilitasnya. Di area camping ini sudah tersedia musola yang lumayan cukup luas. Di area ini juga tersedia 2 blok toilet yang kondisinya bersih dan terawat. Juga ada kantin, jadi kita tidak terlalu khawatir kehabisan makanan. Selain musola, toilet, dan kantin, di area ini juga ada kolam renang yang airnya langsung dari mata air kaki Gunung Tampomas. Pagi ini terlihat Om Aris dan anak-anaknya menyalakan api unggun untuk membantu menghangatkan badan di pagi yang dingin ini. Untuk sarapan kali ini, anak-anak membuat roti lapis. Om Robi memasak nasi putih dan menggoreng tahu bakso. Tante Boni pun terlihat sibuk menyiapkan sarapan. Saat semuanya sudah tersaji, kami berkumpul di sekitar meja sederhana, menikmati sarapan di bawah hangatnya mentari pagi. Setelah selesai sarapan, anak-anak langsung bermain kubik yang dibawa oleh anaknya Om Aris. Setelah menikmati 2 hari penuh tawa, cerita, dan keindahan alam, tibalah waktunya untuk bersiap pulang. Tapi sebelum meninggalkan tempat ini, kami punya satu ritual penting, yaitu membersihkan semua perlengkapan camping. Bagi kami, membersihkan bukan sekedar kegiatan wajib, tapi juga bentuk penghargaan atas pengalaman yang sudah diberikan alam. Mulai dari alat makan yang kami cuci, hingga kompor yang perlahan kami bersihkan dari noda minyak dan jelaga. Camping memang menyenangkan. Kita bisa menikmati alam, jauh dari kebisingan kota, dan menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga. Tapi di balik keseruan itu ada tanggung jawab besar yang harus kita pegang, yaitu menjaga alam tetap bersih dan lestari. Salah satu etika dasar saat camping adalah leave no trace, yang artinya tinggalkan alam sebagaimana kita menemukannya, atau bahkan lebih baik. Kami selalu mengajarkan anak-anak untuk tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak tanaman liar, dan tidak memetik bunga hanya untuk dibawa pulang. Kami juga menghindari membuat suara bising yang bisa mengganggu camper lain atau satwa liar. Bahkan saat bermain, kami ajarkan untuk menghargai ketenangan sekitar. Ini bukan soal aturan, tapi soal rasa hormat terhadap alam, makhluk lain, dan sesama manusia. Etika sederhana ini menjadi bagian penting dari pengalaman camping keluarga kami. Karena kami percaya semakin kita peduli pada alam, semakin dalam pula kenangan indah yang akan kita bawa pulang.
Camping bukan cuma petualangan, tapi juga pendidikan hati. Kami pulang membawa kenangan, bukan oleh-oleh. Tapi justru itulah harta yang paling berharga dari setiap perjalanan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi teman-teman dan menjadikan inspirasi alternatif liburan keluarga yang menyenangkan. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.